Pure People, welcome back to our YouTube channel dan balik lagi di YouTube kita di Lumina Gracia bersama podcast kita Pure Talks. Perkenalin, nama aku Bella. Aku ini host kalian yang akan menemani kalian 1 jam ke depan. Nah, pada hari ini kita mau bahas sesuai dengan judulnya. Kita mau bahas mengenai YOLO. Nah, pasti kalian dari Pure People tahu nggak sih arti YOLO itu apa? Nah, ini aku kasih tahu ya. Nih. Pada hari ini kita tuh mau bahas mengenai YOLO. Nah, pasti dari Pure People tahu kan, YOLO, you only live once. Dan pasti orang-orang tuh menginterpretasikannya tuh beda-beda. Nah, oleh karena itu aku mau bahas nih di sini mengenai YOLO. Tapi aku mau bahas tuh nggak mau sendiri. Dan di sini aku bakal kedatangan guest star kita pada hari ini. Dan guest star hari ini tuh benar-benar aku nggak pernah ketemu sama sekali. Aku benar-benar nggak ketemu sama sekali. Dan dia sih aku dengar-dengar kata kakak-kakak yang lain sih seru sih ya. Mungkin biar Pure People dan aku sendiri nggak penasaran, kita langsung invite aja guest star kita pada hari ini. Boleh dipersilakan Ci Patricia Salva. Halo Ci. Halo. Boleh dong Ci diperkenalin namanya siapa, terus nama panggilannya siapa, dan akhir-akhir ini kesibukannya tuh lagi ngapain sih? Nama gue Patricia, panggilannya Trisha. Sekarang semester 7 di Prasmo. Oke Ci, kan kita baru pertama kali ketemu ya Ci. Kenalin, aku Bella. Nah, Ci, di sini Cici tahu nggak sih kita mau bahas mengenai apa? Tentang YOLO kan ya? Iya, bener banget. Kita mau bahas mengenai YOLO. Tapi Cici tahu nggak sih arti YOLO itu apa? Menurut pandangan Cici aja deh. Menurut pandangan aku atau yang aku tahu tentang orang-orang mikirnya kayak apa? Ya, terserah Cici aja. Kan yang Cici tahu dari lingkungannya, dari Cicinya boleh. Oh, oke. Kalau dari yang aku tahu, YOLO itu sebenarnya gimana ya? Ada beberapa pandangan orang gitu ya melihat YOLO. Yang pertama, ada orang yang lihat YOLO itu ya kita hidup cuma 1 kali dan kita memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada gitu. Dan berani mengambil resiko dari kesempatan-kesempatan yang diambil. Tapi ada juga yang mikir, nih hidup cuma sekali nih, lampiasin aja lah semua rasa kepengen atau rasa penasaran gitu. Ya kan hidup cuma sekali, dibawa seneng dong. Nah, jadi menurut aku ada 2 sih yang 2 arti YOLO yang orang-orang pikir. Gak tau kalau menurut kamu apa? Kalau menurut aku sih ya, YOLO itu kalau Cici lagi lemas, terus males buat ngapa-ngapain gitu. Apa tuh Ci? Loyo Ci, loyo. Oke, itu agak garing. Lanjut aja kali, lanjut. Oke Ci, jadi Cici tuh tahu YOLO itu pas zaman kapan sih kira-kira? Kapan ya? Waktu aku SMP, SMA sampai sekarang kayaknya masih deh. Karena aku masih hidup di zaman yang sama kamu. Oh iya, bener juga sih, nggak beda jauh. Tapi aku mau sharing dikit aja sih Ci. Waktu itu aku tahu YOLO itu dari teman-teman aku kan. Aku bukan dari diri aku sendiri. Karena waktu itu zaman-zaman BBM kan masih up banget kan ya. Dimana teman-teman aku pada ngepost di BBM tuh YOLO, dan akhirnya aku baru tahu YOLO tuh artinya you only live once. Nah, Cici tahu nggak sih siapa yang menginfluence kata-kata YOLO itu? Nggak tahu sih, jujur aku nggak yakin jawabannya. Kalau kamu tahu? Cici belum tahu ya. Oke, jadi kita sempat searching gitu mengenai YOLO gitu kan. Nah, yang kita dapetin tuh pembahasannya tuh gini. Bentar ya Ci. Di sini YOLO itu di-influence oleh Drake. Itu rapper, Cici pasti tahu dong, rapper Drake. Itu dikenalin pada tahun 2011 yang judul lagunya itu The Motto. Nah, di sini you only live once itu yang berarti adalah manusia hanya hidup hanya sekali. Dan ada beberapa orang yang mikir kayak, gue YOLO nih, yang dimana orang itu harus menikmati hidupnya saat itu juga. Nah,
sejak saat itu kayak YOLO itu menjadi trending banget ya bagi kaum milenial kayak kita. Kayak oh gue banget nih kayak secara lifestyle, secara pendidikan atau secara yang lain-lain. Nah, Cici pernah nggak sih kayak suka upload kayak hashtag YOLO gitu di ya mungkin di sosial media atau yang lain-lain? Pernah nggak ya? Jujur lupa sih, cuman mungkin tanpa sadar pernah gitu ya sekali-sekali. Harus dicek lagi. Oke. Kalau menurut Cici tuh kata-kata YOLO itu cenderung negatif atau positif sih menurut Cici? Kalau menurut aku gimana ya? Ini agak membingungkan sih pertanyaannya. Bukan pertanyaannya, cara aku menjawabnya. Nggak apa-apa. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Cuman gimana ya? Aku ada pemikiran berbeda sih tentang YOLO ini gitu. Boleh Ci diceritain. Oke, gini mungkin orang-orang mikir kayak ya hidup cuma sekali, mengambil seluruh kesempatan yang ada, karena kesempatan nggak datang untuk kedua kali. Nah, sampai situ aku percaya, bener banget sih, kita hidup cuma sekali ya coba nikmatin lah gitu. Cuman yang buat aku kurang setuju adalah ketika kita ngambil semua kesempatan. Maksudnya kesempatan itu yang datang di depan mata kita itu nggak semuanya baik gitu, nggak semuanya berguna buat kita juga. Ada juga yang negatif dan malah menjerumuskan. Nah makanya kayaknya nggak tepat kalau misalnya harus diturutin semua kemauan atau semua kesempatan yang ada depan mata kita coba aja semuanya gitu. Nggak tahu, kalau menurut aku sih kayak gitu. Mungkin ada yang berbeda pandangan kali ya. Tapi ya Ci, kemarin tuh aku sempat nanya-nanya ke teman aku ya, kayak menurut lu YOLO itu konteksnya negatif atau positif sih? Dia bilang tuh kayak YOLO kalau dipositifin tuh susah Bel, kayak kayak kalau Cici kan bilang kesempatan nggak datang 2 kali ya. Kalau dia tuh membahas mengenai YOLO yang negatif yang dimana mungkin dari lingkungan temannya tuh kayak bilang kayak misalkan ya kalau cowok kan misalkan ngerokok gitu, mereka langsung coba-coba ngerokok gitu. Nah kalau dari sini sih Cici pernah nggak sih kalau pakai moto itu pas kapan? YOLO ya? Bentar ya, aku mikir dulu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya pernah, maksudnya aku nggak sengaja yang kayak upload YOLO gitu sih. Cuman mungkin tanpa aku sadari, mungkin kayak ya udahlah cobain lah biar nggak penasaran yang kayak gitu. Pernah yang kayak gitu. Kayak apa ya? Jadi orang tua aku tuh nggak izinin awalnya kayak ngecat rambut atau apa gitu karena takut rusak dan sebagainya. Cuman aku sempet bilang sih kayak ya ampun, gue nggak ngerokok, gue nggak coba yang aneh-aneh juga, kayak kita ngecat rambut doang nggak boleh, nanti gue mati penasaran. Nah mungkin kayak gitu-gitu ya tanpa sadar terucap kayak gitu. Iya bener sih, kayak padahal itu hal yang simple banget kan ya, cuma cat rambut, kayak kita nggak ngapa-ngapain, yang jahat-jahat nggak ngapa-ngapain kan. Dan ya gimana lagi ya, tapi di lingkungan Cici tuh ada nggak sih yang kayak benar-benar hidup itu tuh yang beneran nikmatin hidup banget deh. Kayak kalau Cici kan mungkin secara mungkin kayak lifestyle ya, kalau teman-teman Cici tuh ada nggak sih yang kayak hidupnya tuh YOLO banget, kayak misalkan pas kuliah kayak beneran bodo amatan sama hidup. Karena kalau YOLO itu bisa dibilang anggapnya kalau negatifnya kayak bodo amat gitu kan ya. Banyak sih, nggak dari SMA malah, maksudnya ada aja yang kayak gitu, yang ya elah masa muda kan cuma sekali, nikmatin lah gitu. Jujur kadang tergiur loh, kayak ya penasaran aja gitu, cuman ya ada guilty feelingnya sih ketika mau ngelakuin. Cuman ngelihat orang ya lumayan banyak juga sih yang ya udahlah bodo amat gitu, pengennya hura-hura aja gitu. Ada sih, bahkan di kampus sendiri ada lah ya banyak. Nah, kita ketemuin gitu. Tapi kalau dari Cici pernah nggak sih kayak mungkin secara negatif kali ya, mungkin dianggap orang negatif, tapi menurut Cici enggak gitu. Selain yang tadi rambut itu mungkin. Yang
apa ya, yang orang anggap negatif, menurut aku enggak gitu. Mm-mm. Gimana ya? Aku nggak tahu. Coba kamu sambil itu ya, sambil kira-kira ini yang aku ngomong sesuai gak dengan maksud kamu? Oh iya, nggak apa-apa, santai. Ketika aku lagi berusaha melakukan yang terbaik yang aku bisa, dan orang-orang itu menganggap ya lu mah ambis lah, cuma mementingkan nilai, ya yang kayak gitu kan ya. Nah itu sesuai gak? Maksudnya menjawab gak? Mungkin kayak bisa dibilang kayak gini gak sih, ada beberapa orang kayak temen aku yang pintar itu, yang ambis itu kadang suka nggak mau ngasih jawaban gitu, mungkin kayak gitu kali ya, yang dimana dia nggak mau ngasih jawabannya gitu, padahal emang gue yang kerjain gitu loh, dia nggak mau ngasih ke orang lain gitu, kayak gitu. Nah aku pernah sih ngalamin sama persis dengan yang kamu baru cerita. Jadi gini sih, ya saat itu aku nggak bohong, serius. Waktu dia ngechat, aku lagi ngerjain ujian dan aku baru buka chat dia setelah aku kerjain ujian. Cuman setelah kerjain ujian, mikir maksudnya kayak mungkin orang itu harus diajarin caranya berjuang kali ya. Maksudnya kita itu bisa mengerjakan sesuatu, bukan kayak bikin bubur instan, kayak ya tinggal langsung dibikin jadi gitu. Cuman kan ada proses-proses yang harus kita lewatin. Ya mungkin dia menganggapnya nggak mau kasih gitu ya. Ya ada juga sih yang mungkin mikirnya kayak lu ambis banget, atau masa kayak gitu doang nggak mau bagi. Ya ada sih yang kayak gitu. Cuman ya yang menjadi gini, ada satu sisi pengen kasih, cuman ada satu sisi juga mungkin mikir ya kayak mungkin dia juga harus belajar untuk tahu kalau semuanya itu nggak datang dengan gampang, dengan instan aja gitu. Bener sih, bener. Apalagi kayak kita udah berjuang tapi orang dengan gampang minta kita gitu. Iya, sebenarnya kayak bukan yang nggak mau bagi sih. Kalau diminta ajarin pun bakal di itu loh, maksudnya kayak kalau enggak gimana ya, kayak ya kita bahas bareng misalnya sebelum ujiannya atau gimana gitu, itu kan lebih mending daripada waktu ujian tiba-tiba minta yang kayak gitu sih. Yang kadang dilema gitu ya, mau ngasih gak ya, kasih salah, nggak kasih nanti diomongin atau nanti gimanain gitu. Tapi kadang suka ya gimana ya Ci, kita pengen ngasih tahu tapi kadang orangnya tuh suka lebih batu sendiri daripada kitanya. Terus menurut Cici tuh gimana kalau Cici menanggapinya kayak gitu? Kalau orangnya batu ini dalam apa nih? Kayak ya menurut gue ya apa yang gue lakukan tuh bener, kayak nggak salah, orang gue minta mungkin gitu kan, siapa tahu, tinggal ada yang tahu kan. Gimana ya, bentar ya aku coba mikir dulu. Kalau dia emang ya mungkin pertama harus diajak ngomong dulu kali ya, maksudnya kayak jangan minta kali ya, maksudnya kalau mau gue ajarin gak apa-apa, cuman jangan langsung minta. Maksudnya itu harus pelan-pelan, karena kalau orang batu kan biasanya juga kita gembleng langsung nggak boleh kayak gini, nanti jadi tersinggung atau gimana kan, jadi merusak hubungan. Ya dikasih tahu pelan-pelan waktu kita, misalnya itu teman dekat kita ya, mungkin ya waktu lagi santai, maksudnya lagi dalam dua-duanya lagi moodnya baik lagi, atau bisa lewat teman dekatnya dia, misalnya kita nggak deket sama itu orang, boleh gak tolong kasih tahu itu orang gitu, maksudnya kasih tahu teman lu supaya tidak akan berubah lah kayak gitu. Ini kan udah semester, misalnya udah semester 7 nih kayak gue, kan ini udah semester tua, masa masih mau kayak gitu misal. Ya gitu sih, aku nggak kepikiran cara lain karena cukup sulit ya untuk berhubungan dan memberitahu orang biar dia nggak tersinggung.
Mungkin aku mau sharing dikit ya, Ci. Aku sebelum ini kan aku sempat tanya-nanya teman aku juga kan, kayak nyari ya menurut lo gimana, menurut lo kayak gimana. Dan aku nanya ke teman aku, dia bilang teman dia tuh beneran hidupnya tuh YOLO banget. Bukan YOLO banget sih, dia lebih kayak kalau kita kan bilang ke YOLO sekarang udah nggak terlalu diomongin ya kayak kata-kata YOLO kali. Mungkin lebih ke bodo amatan gitu kalau dia secara negatifnya. Bodo amatan, dia tuh tipe orang kayak gini, Ci. Jadi kan kalau teman-teman cowok kan anggapannya kalau teman-teman cowok versi mungkin sekolah aku kali ya, dia lebih kayak misalkan temannya ini disuruh cobain rokok, padahal dia tuh bukannya dia nggak boleh sama keluarganya gitu, dia nggak boleh sama keluarganya, tapi dia tuh suka diinin sama teman-temannya suka diinin, lu mah cuma gini doang, kenapa sih nggak nyoba, kapan lagi lu nyoba, apalagi bareng kita kan, nggak mungkin lu coba bareng keluarga lu, nggak mungkin kan, nggak enak banget dilihat. Dan akhirnya dia kayak ikut, ya yaudahlah sini gue coba gitu, yaudahlah sini gue coba kayak, dan akhirnya dia jadi suka jadi perokok gitu orangnya. Nah, tanggapan Cici gimana sih orang yang hidupnya tuh lebih kayak YOLO atau bodo amatan gitu terhadap hidupnya? Tanggapan aku ya, gimana ya? Kalau menurut pandangan aku, yang bodo amat itu ya mungkin dia nggak tahu atau mungkin belum sadar dia harus bertanggung jawab dengan siapa. Maksudnya karena kita hidup di dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkan seluruh waktu, seluruh pekerjaan kita, seluruh tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi nggak bisa main-main kayak ya udahlah bodo amat aja apapun yang terjadi. Toh kayaknya masih lama deh. Maksudnya masih lama deh gue hidup, masih ada kesempatan besok-besoknya. Padahal kenyataannya kita itu lagi berada dalam dunia di mana Tuhan kasih kita waktu hidup yang sangat terbatas dan kita nggak tahu kapan Tuhan itu manggil kita. Bisa aja 1 detik kemudian, bisa aja 5 menit kemudian, kita nggak pernah tahu. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus siap gitu ya. Ketika Tuhan tanya, misalnya Tuhan tanya, lu udah ngelakuin apa sih? Kayak apa yang udah lu perbuat dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Kan itu yang harus menjadi concern kita dan yang menjadi pertimbangan kita ya ketika kita melakukan setiap aktivitas dan melakukan setiap tanggung jawab kita. Menurut aku sih gitu. Jadi nggak bisa sebodoh amat itu. Oke. Tapi menurut Cici tuh orang-orang yang kayak bodo amatan itu beneran cuek sama hidup nggak sih menurut Cici? Menurut aku ya cuek atau enggak ya? Gimana ya? Aku nggak berani menjudge orang itu langsung cuek banget sih. Karena tergantung, karena kita nggak pernah tahu kan isi hati orang. Maksudnya bisa aja di depannya dia terkesan bodoh amat, tapi bisa aja ternyata di dirinya itu dia dia mempertanyakan seluruh kondisi dalam hidupnya dan dia juga bergumul. Nah, kita nggak pernah tahu gitu. Orang yang bodoh amat juga mungkin bergumul untuk berubah, kan kita juga nggak tahu gimana. Jadi ya cuman gimana ya, mungkin ada beberapa tipe orang cuek ya. Ada tipe orang cuek yang benar cuek, yang kayak bodoh amat lah, gue mau hidup kayak gimana, nanti juga bisa berubah, nanti bisa diselesaikan dan sebagainya. Tapi ada juga mungkin orang yang cuek tapi dia masih mikirin gitu. Oke, jadi menurut Cici itu ada beberapa orang yang ada beneran cuek, tapi ada juga beberapa orang yang dalam dirinya tuh sebenarnya mereka itu peduli pada hidupnya, tapi mereka tuh actionnya emang belum ada aja ya, Ci? Iya, maksudnya dia masih menggumulkan lah, masih kayak mikir gimana caranya ya, cuman ya belum kelihatan aja, masih digumulkan gitu, masih diam-diam aja. Tapi gimana sih cara Cici, misalkan yang kayak tadi orang-orang yang masih bergumul dalam Tuhan, gimana cara Cici untuk membantu dia untuk tidak bergumul kepada Tuhan dan memiliki mindset yang negatif itu, mindset yang YOLO negatif gitu?
gimana caranya untuk bikin orang itu nggak punya pemikiran itu lagi gitu ya. Iya, biar yang berubah mindset-nya yang dimana gue harus memanfaatkan hidup ini karena gue tuh cuma sekali gitu. Gimana ya? Yang pertama kita tunjukin dulu sih mungkin. Kita dari diri kita dulu, kita tunjukin kita melakukan yang terbaik. Ya walaupun itu nggak menjadi jaminan untuk orang bisa langsung sadar ya, oh nih orang langsung kasih yang terbaik karena dia tahu dia memanfaatkan hidupnya, nggak kayak gitu. Cuman sambil kita ngomong kita juga harus buktiin kalau misalnya kayak kita hidup juga nggak main-main, kita hidup juga yang terbaik gitu. Ketika kita sambil kita kasih tahu dia dan kita tunjukin juga kita hidup kayak gimana dan kita berdoa untuk dia, ya lama-lama ya aku percaya Tuhan lama-lama bisa melunakkan hati dia sih, sampai dia tahu hidup ini tuh bukan untuk main-main aja gitu. Ya mungkin cara orang beda-beda ya untuk bikin orang sadar. Tapi Ci, kan aku mau nanya nih, anggapannya Cici mau mengingatkan teman misalnya teman Cici yang mindsetnya tuh agak negatif gitu kan. Tapi orang itu berubah nggak lama, nggak sebentar maksudnya, nggak sebentar, pasti membutuhkan proses yang lama. Apakah dari Cici sendiri, apakah sanggup terus mengingatkan teman tersebut, walaupun pasti ada orang yang tipenya yang kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Gimana ya, mungkin ada bobotnya juga kali ya, kayak aduh ya ampun kenapa ini orang nggak bisa berubah. Cuman sebenarnya gimana ya, gini, aku bingung ya, kadang pertama ada satu sisi kayak kita merasa capek banget untuk mengingatkan orang. Ada satu sisi juga aku merasa kadang gue juga nggak pantas untuk merasa capek karena aku pun masih bergumul untuk hal itu. Maksudnya nggak setiap kali aku juga, maksudnya ketika aku tahu konsep yang benar ya, ketika aku tahu hidup ini cuma sekali, makanya kita nggak boleh sia-siain dan harus bertanggungjawabin ke Tuhan. Nggak setiap kali juga dalam hidup aku berhasil untuk melakukan hal itu gitu. Makanya dilema sih, maksudnya ketika aku merasa capek, ketika aku merasa susah ya untuk ingetin orang, cuman ya kenyataannya aku pun juga susah untuk melakukan hal itu. Nah mungkin itu yang harus terus bikin kita nggak sombong atau bikin kita juga nggak gampang marah ke orang yang kita ingetin, dan terus didoain sih, karena kayak gitu kan juga pergumulannya bukan dia doang, bukan aku doang, tapi dua-duanya. Tapi ya gitu. Oke. Jadi Ci, aku juga mau mungkin cerita ya, aku juga punya teman yang dimana dia tuh nanya, dia curhat-curhat ke aku. Cuma dia bener-bener definisi ya keluar kuping kanan dan kuping kiri. Dan giliran dia membutuhkan bantuan, aku bingung. Aku mau bantu, aku udah selalu kasih bantuan, tapi dia tidak pernah mendengarkan. Dan aku kadang udah sampai beneran capek banget buat ngasih tahu dia. Nah, menurut Cici tuh kayak apakah aku harus tetap ngasih tahu dia, atau emang gue support dari belakang aja gitu? Dua-duanya harus tetap kasih tahu. Kalau tetap harus kasih tahu dan tetap harus support dari belakang, maksudnya tetap harus mendoakan dan sebagainya. Dan ingetin juga sih, maksudnya kadang ya orang itu baru sadar waktu itu berharga, baru sadar hal-hal yang penting itu ketika dia udah ngalamin. Maksudnya dia udah jatuh, nah baru tuh kadang dia baru sadar, oh ternyata penting banget loh waktu. Ternyata kesempatan itu sangat berharga dan mungkin nggak datang untuk kedua kalinya. Nah ketika dia lagi mengalami itu, ketika ada momen di mana hal itu terjadi dalam hidup dia, kesulitan itu terjadi, nah itu
saatnya ketika kamu atau aku atau teman-teman yang lain bisa pakai momen itu buat ingetin dia lagi. Maksudnya itu kan harusnya kayak gini. Nah, karena udah ngalamin ini, coba deh kayak gimana gitu. Kayaknya itu bisa membuat dia ada pencerahan kali ya, maksudnya buat oh iya ternyata gue nggak boleh kayak gini, kayak gitu. Ya cuman ketika dia tetap nggak dengerin, ya tetap harus coba buat kasih tahu walaupun capek gitu ya. Ya mungkin ada saat-saat juga kali ya kita kayak ya udahlah terserah lu mau ngapain gitu. Cuman ketika dia lagi susah, jangan sampai momen susah itu kita malah tinggalin gitu. Oke. Tadi kan kita udah sempat agak bahas ya, ini tadi agak bahas negatif ya kali ya. Tadi Cici sempat mention ya, yang kalau menurut Cici tuh YOLO-nya Cici tuh mengenai yang kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Contohnya tuh apa sih, Ci? Boleh Cici ceritain nggak? Ceritain dari hidup aku ya? Iya. Gini, jadi aku tuh waktu kecil dikasih kesempatan untuk les berbagai macam alat musik. Jadi waktu itu aku les vokal, aku les piano, aku les harpa, aku les saxophone, dan aku les trompet. Ya ketika itu aku merasa kayak ya udah les aja gitu, nggak merasa itu sebagai suatu anugerah dan kesempatan. Jadi waktu itu aku latihannya ya tau lah anak kecil latihan kayak apa, jarang latihan kan, ya di les datang nanti baru main gitu. Jadi waktu les juga lancar-lancar aja kok, nggak dimarahin gurunya, jadi berulang kayak gitu. Sampai satu kali mama papa itu stopin les, terus mulai tuh ngerasa kayak aduh kok mulai ketinggalan ya sama yang lain. Terus udah dong dilesin lagi sampai SMA, dan SMA itu stop karena udah mau UN dan mau kuliah. Nah sekarang aku tuh bukan yang pro banget gitu, maksudnya main juga pas-pasan, nggak yang gimana-gimana banget ya, bisa main cuman nggak yang bisa sampai ngajar, bisa pelayanan pun kadang kayak aku ngerasa kayak aduh gue nggak pede ya, kayak nanti salah gimana, ini gimana, itu gimana, kayak merasa nggak mampu aja. Dan ketika sekarang aku baru sadar kalau bodoh banget dulu, kayak kenapa dulu ada kesempatan kayak gitu gue nggak pakai. Sekarang pertama udah nggak ada waktunya, kedua mau belajar udah tua banget gitu untuk gitu lagi mulai dari awal, dan juga udah ketinggalan jauh banget. Jadi, nah sejak saat itu aku tuh mulai sadar gitu, kayak waktu itu nggak bisa balik. Kesempatan yang Tuhan kasih dulu, mungkin nggak Tuhan kasih lagi untuk kedepannya. Kalau Tuhan kasih pun, itu kita harus bersyukur banget. Ya kalau Tuhan nggak kasih, kita harus tahu kita salah, dan oh ya kita nggak boleh ulangin di kehidupan kita yang lainnya. Nah, sejak saat itu baru aku tahu kayak, ya gue harus bertanggung jawab, dan Tuhan akan tuntut apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah itu sih yang bikin aku takut dan bikin aku maksudnya lebih aware gitu ya, apa yang aku lakukan. Itu sih ceritanya dari dulu. Sekarang udah nggak les, udah nggak apa. Tapi Cici masih ikut pelayanan gitu nggak sih, Ci? Kayak itu tadi kan Cici main musik tuh, masih diasah nggak kalau di pelayanan? Pelayanan ya, jarang sih, serius aku jarang main di gereja. Ya sesekali lah ada kayak acara sekolah minggu, itu pun kayak udah lumayan lama. Terus dulu sempat di doa pagi, tapi juga nggak rutin gitu. Ya paling main aktifnya di orkes Prasmul, udah. Oh iya, aku stuck Cici loh. Aduh. Aku stuck Cici dulu loh sebelum itu. Tapi sebelumnya oke sih Cici, maksudnya Cici maksudnya agak menyesal ya oleh kesempatan yang udah diberikan oleh orang tua, bisa dilesin ya, semua anggapannya semua alat musik lah. Tapi at least Cici tuh masih mau mengasahnya di gereja gitu loh. Cici masih mau ikut pelayanan buat Tuhan, masih mau ya membantu di gereja gitu deh. Menurut aku sih masih oke lah ya, karena Cici ya itu mungkin kesempatan bagi Cici buat yang diberikan Tuhan mungkin gitu. Nah Ci, kan tadi kita udah bahas sih, kayak tadi kan aku sempat bahas tentang stigma tentang YOLO ya, yang mengenai teman aku yang bilang dia tuh susah banget kalau YOLO tuh dibahas tentang positifnya. Nah menurut Cici kayak
cara mengubah orang yang menstigmakan YOLO itu dari negatif tuh ke positif tuh gimana ya? Cara orang mikir supaya dari hidupnya ya udah mencoba segala macam jadi positif gitu ya. Iya. Gimana ya? Sebenarnya susah juga serius. Mungkin ketika dia sadar kalau hidup ini cuma sekali dan hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Mungkin itu ya yang bikin orang sadar. Karena kalau misalnya kita omongin juga susah. Maksudnya kita juga nggak ada kuasa buat ngomongin kayak ya dia kan cuma teman, kita bukan emak bapaknya. Jadi kayaknya susah ya untuk ngejudge atau kasih tahu lah hidup mereka gitu, karena itu sangat sensitif dan orang bisa mikir kayak lu apaan sih gitu kan. Gimana ya, mungkin ya dikasih tahu pelan-pelan aja, cuman nggak yang langsung kayak lu apaan sih ngapain kayak gitu kan, kayak gitu jahat atau kayak gimana, maksudnya buruk lah gitu. Ya cuman harus kasih tahu pelan-pelan sampai dia sadar. Kuncinya sadar sih. Dia sadar kalau waktu dia mati dia akan menghadapi penghakiman Tuhan dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang dia lakukan. Itu yang baru bikin orang tahu kalau dia nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang tepat. Oke, jadi kalau menurut sorry. Nggak apa-apa, lanjut aja, Ci. Nah, kalau menurut aku nggak tahu, kalau menurut kamu gimana ya? Karena jujur aku juga lumayan sulit untuk kayak langsung kasih tahu orang gitu, karena takut mereka tersinggung. Iya, bener. Sebenarnya aku juga sama sih kayak Cici. Aku juga nggak tahu mau ngasih taunya tuh caranya gimana. Apalagi kayak teman aku beneran batu banget sih. Aku juga, dia tuh orangnya gampang tersinggung gitu kan. Terus aku tuh orangnya bukan tipe-tipe yang kayak ngomong, kok lu gitu, kok lu gini sih, kok lu gitu sih. Aku soalnya bukan tipe kayak gitu, karena aku cuma masukin dalam hati aku kayak, aduh nih orang kenapa segini banget gitu kan. Jadinya kayak gitu deh menurut aku. Aku udah nyoba kasih tahu ya kayak gini. Cuma kalau dia sama kayak Cici sih, kalau dia nggak sadar diri ya nggak bakal dilakuin itu semua yang udah aku kasih tahu gitu. Cuma ada saat dimana dia itu benar-benar kayak merasakan kayak dia tuh benar-benar dia bersyukur banget dia punya kesempatan 2 kali. Waktu itu pas dimana orang tuanya tuh udah agak itu kan sih, udah pisah, dan dia kayak akhirnya ya dia lumayan, sekarang dia udah mulai sedikit berubah lah sifatnya, udah mau dengerin kata-kata orang gitu. Kalau kita kan kayak banyak orang tuh yang ngartiin hidupnya tuh cuma sekali ya, yang penting happy, dan ada beberapa orang yang menjadikan pembenaran buat dirinya sendiri. Tanggapan Cici itu gimana ya kalau orang yang ya gitu yang suka membenarkan dirinya gitu? Suka membenarkan dirinya dalam konteks kayak gimana nih? Kayak mungkin gue bener kok, kayak gitu kok, kayak sifatnya kayak gue bener gitu, apa yang gue lakukan bener gitu. Gimana ya, cukup sulit ya untuk kasih masukan ke orang yang kayak gitu. Tanggapan aku. Ini tanggapan atau apa? Tanggapan. Ke orang yang batu ya. Cukup mengerikan. Karena ya kalau nggak sadar salah, ya gimana caranya untuk berubah? Kalau nggak sadar salah, gimana caranya untuk punya komitmen buat mau coba
hidup dengan cara yang lebih baik gitu. Ya aku nggak bisa komen banyak sih, maksudnya ya cuman menurut aku ya kayak gitu cukup mengerikan dan harus coba mulai mendengarkan, karena nggak selalu diri benar kok, banyak pemikiran yang harus, maksudnya kita juga harus memikirkan pendapat orang lain, apa yang baik ya, bukan yang buruk. Oke. Jadi Ci, kita bahas ke Alkitab kali ya, ke Alkitab. Nah, boleh. Aku share ya. Wait. Aku share, di sini ada ayatnya. Bentar. Mungkin aku stop share dulu. Ini ayatnya ada di 1 Korintus 10 ayat 23. Cici lagi nggak pegang Alkitab ya, Ci? Aku bisa cari di Alkitab online, tapi kamu ada gak itunya? Oh, aku ada sih di ini. Aku adanya di HP sih. Oh, oke. Nggak apa-apa, aku buka dari laptop. Mungkin aku bacain aja kali ya, langsung. Jadi isi ayatnya itu adalah mengenai, pokoknya dia bilang segala sesuatu itu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Nah, segala sesuatu itu diperbolehkan. Ya benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Menurut Cici tuh apa sih yang mau Alkitab kasih tahu dari hidup kita yang katanya tuh cuma satu kali? Ya, di hidup ini kita dikasih sebagai manusia ya, kita dikasih kesempatan untuk memilih. Tuhan mengizinkan kita untuk berhadapan dengan berbagai macam kesempatan dalam hidup. Ya, segala sesuatu ada di tangan kita loh kendalinya. Untuk memilih, untuk ambil keputusan, untuk mencoba hal baru. Ya, tapi nggak semua hal yang kita bisa ambil. Ya, kita kan boleh kan ngambil apa aja, baik yang buruk maupun yang jahat. Segala sesuatu itu baik, nggak segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ada hal-hal yang menjerumuskan yang malah bikin kita jauh dari Tuhan dan bikin kita akhirnya bisa lupa sama Tuhan. Itu sih, ya segala sesuatu diperbolehkan, kita boleh memilih, kita bisa ambil apapun yang kita mau, cuman ya nggak segala sesuatu yang kita ambil dan segala sesuatu yang diperhadapkan depan mata kita itu benar dan bisa bermanfaat bagi kita. Ya aku tangkap gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya Ci, dibilang sini segala sesuatu ya diperbolehkan. Ya benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Nih, aku mungkin nangkepnya yang mungkin aku mikirnya yang negatifnya kali ya. Soalnya aku mikir kayak Tuhan itu memperbolehkan segala sesuatu apa yang kita mau. Tapi katanya kan apakah hal itu berguna buat kita? Tapi kalau dalam diri kita menganggap itu berguna, gimana dong Ci? Gitu, aku bingungnya kayak gitu loh. Kayak takutnya yang gue mikirin tuh bener, yang apa yang gue lakuin tuh bener gitu. Gimana tuh Ci? Nggak tahu ya, mungkin kalau menurut aku parameternya hal itu benar atau enggak ketika itu dosa atau enggak. Ketika hal itu udah berdosa ya kita tahu lah jawabannya, ya pasti nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya cuman emang sulit dilakukan. Ya aku dengan gampang ngomong kayak gini, cuman kenyataannya aku juga masih bergumul dengan hal itu, ya dengan bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik pun belum tentu berguna dan memuliakan Tuhan. Gitu. Ya parameternya tadi sih, dosa atau enggak. Ya kita kan juga, Tuhan juga kasih kita hati nurani supaya kita bisa peka ini benar atau enggak ya, ini dosa atau enggak ya. Tapi ketika kita berbuat dosa terus, lama-lama hati nurani itu juga gimana ya, kita jadi kebal gitu loh, udah nggak peka sama sensor yang Tuhan kasih ini benar atau enggak.
Oke, jadi menurut Cici tuh kayak anggapannya setiap diri manusia harus memiliki hati nurani ya, anggapannya hati nurani yang dimana mereka mikir sesuai dengan tolak ukur dosa, sesuai tolak ukur ya dosa gitu lah, dosa manusia tuh ini dosa atau enggak sih, atau ini baik atau baik buat gue atau gimana sih. Nah Ci, kita kan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, kita pastinya tentunya ingin bantu lingkungan kita. Gimana sih kalau cara kita sesuai dengan ajaran Alkitab, apa yang harus kita lakukan agar kita tuh tetap intens hidup kita bersama Tuhan. Kayak karena kan banyak orang yang masih nggak peduli ya, kayak misalkan ke gereja aja juga mungkin ada yang masih males-malesan dan doa juga jarang-jarang. Gimana sih Ci? Bentar ya, aku mikir dulu. Nggak apa-apa, santai aja. Aku mau mengulang pertanyaannya ya, takut ini. Gimana caranya supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Benar nggak? Benar, biar hidup kita intens dengan Tuhan. Apalagi kan kayak banyak orang yang ya ke gereja aja males, ya doa aja jarang-jarang gitu. Ya sesuai Alkitab atau sesuai Cici aja deh. Caranya, ini aku masih bergumul ya untuk hal ini karena sangat sulit untuk melakukan. Pertama, saat teduh, dengan kita membaca firman Tuhan dan kita berdoa dan kita menggumulkan firman itu, ya kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, ketika ada masalah pun kita juga diingatkan dengan ayat-ayat itu, dengan firman Tuhan itu. Ya ketika kita sedih juga, ketika kita sedih maupun senang ya harus tetap baca firman Tuhan. Yang kedua, aku ada perumpamaan ini yang bikin aku cukup takut, bikin aku bikin aku tahu kesempatan untuk beribadah itu, maksudnya kita itu harus melakukan itu gitu. Jadi dulu aku pernah ceritain perumpamaan. Ada 7 hari. Ada tuan nih, terus ada pengemis. Dia hari pertama datang dikasih, hari kedua dikasih, hari ketiga dikasih, hari keempat sampai ke-6 hari itu dikasih. Maksudnya dikasih terus gitu ya, terus mintanya semakin banyak, maksudnya ya semakin banyak gitu. Hari ke-7 ketika dia minta, tuannya ambil semuanya. Nah itu artinya apa ya, ketika lu hari Senin sampai hari Sabtu lu melakukan seluruh aktivitas, lu meminta berkat Tuhan, lu minta Tuhan sertain, lu minta Tuhan lindungin, tapi ketika hari ke-7 lu nggak mau kasih waktu lu untuk Tuhan bisa ambil semuanya dengan sangat gampang. Nah hal itu, ketika aku tahu hal itu, maksudnya aku jadi iya loh, kita punya 7 hari, 6 hari kita bekerja, ya walaupun bekerja untuk Tuhan ya, cuman masa 1 hari kita nggak mau sempetin untuk bisa beribadah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Nah ya itu sih, harus terus kita sadar akan hal itu. Ya butuh anugerah Tuhan juga untuk boleh sadar akan hal itu, dan butuh pertolongan Tuhan juga untuk bisa tekun untuk baca firman dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena emang sulit dan ya masing-masing orang punya pergumulan tentang itu masing-masing beda-beda. Oke Ci, tapi jadi Ci, kalau ada beberapa orang yang berpikir kalau Cici mungkin mikirnya itu secara yang Cici harus sadar lah kalau gue udah dikasih berkat sama Tuhan, masa gue nggak bisa luangin waktunya sama Tuhan. Tapi di lain sisi tuh masih banyak orang kayak mikir, oh Tuhan itu jahat banget sih, kayak semua apa yang gue punya tuh diambil sama Dia. Itu gimana tuh Ci?
satu sisi sebagai orang berdosa mungkin wajar untuk dimikir kayak gitu. Maksudnya kita sebagai orang ya, ketika Tuhan ambil semuanya juga sangat mungkin kita untuk bilang Tuhan kenapa jahat gitu. Cuman ketika kita pikir lagi, dengan ketika kita udah lebih jernih dan lebih tenang pikirannya, bukannya kita yang jahat ya ketika kita nggak mau kasih waktu untuk Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang menyediakan semuanya. Udah bagus nafasnya nggak diambil juga, masih hidup, kita masih ya misalnya prestasi atau uang atau apapun. Udah bagus Tuhan masih kasih waktu untuk bisa berubah. Masih bagus Tuhan masih kasih nafas untuk bisa berusaha lagi gitu. Gimana sadarinnya? Pertama doain sih kali ya, karena susah untuk ngomong kayak gitu. Iya. Yang kedua, mulai setelah kita doain mungkin baru kita bisa mulai pelan-pelan masuk kali, karena kan sulit juga untuk dia menerima kondisi dia kayak gitu. Maksudnya ya pasti ada fase-fase di mana dia nggak bisa beradaptasi dan nggak bisa menerima hal itu. Ketika dia udah mulai tenang, baru kita bilangin gitu, ya apa yang lu dapet itu sangat apa yang lu dapet sebenarnya lu nggak layak untuk dapetin. Karena apa yang lu dapetin ya cuma titipan Tuhan kok, dan Tuhan bisa ambil kapanpun ketika dia mau. Nah itu tandanya ketika Tuhan ambil apapun, tandanya lu harus bisa semakin bergantung sama Tuhan. Karena lu nggak bisa bersandar dengan kekayaan, nggak bisa bersandar dengan nama baik yang kita punya. Karena ketika kita mati pun kita nggak membawa apapun. Yang kita bawa cuma apa? Yang barang sama kita cuma peti mati, cuma baju yang kita saat itu. Terus udah, kalau dibakar badan kita habis. Kalau dikubur badan kita dimakan cacing. Nggak ada yang bisa kita bawa, nggak ada yang bisa kita banggakan kok. Makanya ketika dia jatuh, ketika dia kehilangan apapun yang dia miliki, nah saat itu kita harus sadarin dia bahwa semuanya titipan dan Tuhan mau lu untuk balik dan bergantung pada Tuhan. Benar sih ya. Aku setuju banget sih sama Cici, yang dimana kayak orang yang tadi kayak aku bilang, banyak orang yang masih banyak yang kurang bersyukur sama Tuhan, padahal dia tuh nggak sadar kalau Tuhan itu ngasih berkat yang melimpah pada dia. Dan saat dia lagi jatuh, dia malah anggapannya mengejek-ngejek nama Tuhan. Bukannya dia harusnya, menurut aku dia harusnya juga bersyukur lah. Tuhan nggak mungkin ngasih dia yang berkat yang terus melimpah kan ya Ci. Ada nggak sih buat mungkin saran mungkin ya bagi kalau kita gabungin sama yang tadi Cici udah ngomongin, kayak gimana sih cara kita intens dengan Tuhan, dengan YOLO ya, mungkin dengan you only live once, yang dimana lu boleh nikmatin hidup lu dulu, tapi lu jangan lupa sama kehidupan lu ke depannya. Dan lu harus mumpung lu masih hidup, coba aja manfaatin hidup lu dengan Tuhan. Dan ya itu, lu nikmatin hidup lu dengan Tuhan dan lu senangin hati Tuhan. Nah Cici ada nggak sih saran atau mungkin kata-kata ya buat pure people lah, yang bisa dia lakukan untuk menggunakan prinsip YOLO itu dengan benar? Yang pertama harus sadar akan waktu yang singkat yang Tuhan kasih. Kita hidup dalam waktu yang sangat terbatas, dan kita harus tahu apa yang kita ambil itu sesuai atau enggak sama kehendak Tuhan, berdosa atau enggak dan sebagainya. Yang kedua, kita harus sadar dalam waktu yang singkat ini, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan itu, kalau Tuhan kasih pelayanan misalnya, Tuhan nggak akan kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya gitu. Terus setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan kasih, walaupun sulit ya, walaupun berat, coba ambil, coba manfaatkan, coba pergunakan.
Terus ya untuk sadar hidup kita terbatas, untuk tahu kita harus melakukan yang terbaik di apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, yaitu emang butuh waktu dan kita masih sama-sama bergumul. Aku pun masih bergumul untuk hal itu karena ya sulit untuk bisa mikir, oh apa yang gue lakukan ini benar nggak? Oh apa yang gue lakukan ini berguna atau enggak ya? Atau gue cuma membuang waktu? Ya kadang kita sadar ketika kita udah kelewatan kesempatan itu. Bener. Ya kuncinya untuk tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya kita harus sama-sama bergumul untuk cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dengan membaca firman Tuhan. Ya walaupun ini sulit ya, aku juga masih jatuh bangun di hal ini nih. Maksudnya kayak kalau saat teduh pagi kita melek langsung baca, ngantuk banget. Saat teduh malam mau tidur juga udah capek banget. Maksudnya ya itu pergumulan orang beda. Kalau pergumulan aku untuk baca saat teduh atau punya waktu untuk bergumul, untuk untuk bisa punya waktu tenang dengan Tuhan, mikirin apa yang udah Tuhan kasih, apa yang mau aku serahin ke Tuhan dan sebagainya, itu ya waktunya gimana ya, kadang masih susah lagi. Apalagi ya, kayaknya itu sih ya, yang penting kasih yang terbaik selagi masih bisa hidup, kasih yang terbaik semuanya untuk Tuhan. Walaupun mungkin orang mikirnya kayak, lu apaan sih? Ya orang bisa mikirnya kita ambis atau kita maunya nonjol atau kayak gimana. Ya cuman kita ya jangan terpengaruh dengan omongan itu. Ya kalau Tuhan kasih lu kapasitas 10, ya pergunain 10. Kalau Tuhan kasih kapasitas lu 10 tapi lu kerjain cuma 5 atau 6, ya kita harus bertanggungjawabin kepada Tuhan, dan itu kan cukup bikin takut ya. Kalau kita mati, kita harus jawab apa ke Tuhan kalau Tuhan tanya lu udah ngapain? Itu sih. Oke, Ci. Jadi mungkin ada mungkin ini itu secara itu ya. Itu secara mungkin gereja kali, itu secara gereja. Mungkin ada Cici ada pesan nggak sih orang-orang yang masih terlalu menikmati hidupnya, yang masih ya masih misalkan masih terlalu enjoy sama lifestyle-nya atau kayak gimana, boleh Cici kasih saran deh buat mungkin dari Pure People sendiri. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu yang belum mikirin deh sampai ke depannya gimana sih. Saran aku ya enjoy boleh, butuh waktu untuk bisa memilah juga, nggak harus langsung berubah 180 derajat, semuanya butuh proses. Ya cuman makin lama makin harus sadar kalau hal itu bisa membawa makin jauh sama Tuhan, dan sebenarnya berguna atau enggak sih. Mungkin bisa pikirin dulu kali ya, itu berguna atau enggak. Kalau udah tahu itu nggak berguna, ya coba bikin komitmen lah setidaknya. Dikurangin dulu, jangan langsung enggak, misalnya ngerokok lah misalnya. Jangan dari satu bungkus, satu box sehari jadi tiba-tiba 0, ya kan nggak mungkin juga gitu, susah banget. Ya dikurangin dulu lah. Nanti lama-lama sambil minta Tuhan tolong buat rubahin, pasti bisa sih. Asalkan ada kemauan, pasti bisa. Oke, mungkin bisa aku simpulin kali ya. Bisa aku simpulin di mana orang-orang yang hidupnya YOLO, yang versi mungkin yang agak negatif gitu ya, di mana mereka harus sadar diri pada dirinya sendiri. Kalau enjoy boleh. Ini karena ya kenikmatan dunia kan banyak ya. Jadi enjoy nggak apa-apa. Cuma lu tahu batas di mana lu harus berhenti. Lu tahu harus batas berhenti, dan di mana lu harus sadar kalau Tuhan itu memperbolehkan lu. Tapi apakah diri lu tuh benar butuh itu nggak sih, yang kenikmatan duniawi itu? Nah mungkin dari Cici bisa bikin kesimpulan buat podcast kita hari ini. Kan aku udah bikin kesimpulan nih. Ya pergunakanlah waktu yang ada dengan baik.
karena waktu itu singkat dan kita harus kasih semuanya, maksudnya harus bertanggung jawabin semuanya kepada Tuhan. Enjoy boleh, bukan berarti orang Kristen juga nggak bisa menikmati hidup. Tapi ketika kita lakuin hal yang benar, Tuhan juga pasti kasih kedamaian dan kenikmatan tersendiri untuk dan Tuhan pasti kasih kekuatan untuk bisa lepas dari hal-hal yang menurut kita, yang menurut dunia itu menarik. Tapi ketika kita bisa berubah, Tuhan pasti juga bantu kita untuk bisa menikmati proses itu dengan Tuhan. Karena pesan aku, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih, baik itu belajar, baik itu berubah, atau kesempatan untuk kasih yang terbaik, karena kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Itu sih. Oke, itu ya, Pure People, jangan lupa ya, pesan-pesannya itu diingat loh. Jangan cuma kita udah ngomong capek-capek, ntar Pure People nggak kelaksanin, kan kita juga capek ya bikinnya. Nah, thank you banget sih Ci, buat Ci Trisha yang udah luangin waktunya, Ci. Aduh, makasih banget loh, Ci. Sama-sama, terima kasih juga kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ngomongnya. Nggak apa-apa. Oke, jadi Pure People, jangan lupa buat support Lumina Gracia ya. Kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan kalian jika pengen support Lumina Gracia lebih lagi, kalian bisa beli merchandise kita di Lumiere, ada di description box di bawah. Dan kalian jika pengen makin penasaran dengan podcast-podcast selanjutnya, kalian bisa follow IG kita di @luminagracia. Dan jangan lupa buat Pure People, don't forget to be pure and blessed. Okay, thank you, Pure People.